Dalam acara diskusi tajam kali ini yang bertajuk Prahara Sejarah Pendidikan, ujian nasional diundur-undur, tapi main Twitter didulukan, yang diselenggarakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji T4 nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 22 April 2013. Dengan para narasumber, 3 siswa SMA Widya Manggala bersama gurunya, Bambang Fani, serta salah seorang orang tua siswa, Hartono. Kekacauan ujian nasional tahun 2013 dikhawatirkan akan berdampak pada hasil persentase tingkat kelulusan siswa di Indonesia. Masalah kemoloran dalam ujian nasional tingkat SMA yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 April 2013 membuat banyak pihak dirugikan, terutama para siswa dikarenakan dapat membuat buyar konsentrasi pikiran. Namun tidak hanya di Jakarta keterlambatan dokumen soal terjadi. Di luar Jakarta pun terkena dampak dari keterlambatan tersebut. Selain masalah keterlambatan distribusi soal, ada juga masalah mengenai kualitas kertas dan kualitas soal. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Global TV atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Mas Bambang Fani dari SMA Widya Manggala, serta adik-adik ini yang 3, juga ada juga Mas Hartono yang orang tua dan sekaligus pengamat faktual terhadap ujian nasional ini. Mas Hartono kelihatan kayak profesor beliau ini ya. Terima kasih untuk semuanya narasumber kami. Ini hari adalah Senin yang ke-27 putaran kita diskusi rutin. Topiknya adalah Prahara Sejarah Pendidikan, ujian nasional diundur-undur, tapi main Twitter didulukan. Kalau kita mau nanya ini Mas Bambang nih Mas, sebenarnya penting nggak UN dengan kondisi seperti ini? Tidak. Jawabannya tidak? Tidak. Kenapa Mas Bambang? Ya kan yang sekarang kita rasakan berantakan UN ini kan. Yang awal-awal mungkin yang kita butuhkan sebenarnya ya untuk UN ini standarnya sih kapasitasnya untuk seperti tahun sebelumnya aja gitu kan. Yeah. Tapi yang untuk sekarang ini dengan barcode dan segala macamnya kan udah terbukti bahwasanya itu tidak maksimal dan membuat molor jadwal UN. Oke, untuk di kita ini di Jakarta ini pun banyak anak-anak tuh bukan masalah kesulitan atau apanya gitu kan, tapi standarnya pun setahu saya kan ditinggikan ya, dengan tanda tryout yang mereka lakukan itu lebih ini sih. Artinya UN kenapa diikuti oleh SMA Anda? Karena standar dinasnya kan harus seperti itu. Hanya karena takut kepada dinas? Iya. Ya kan memang standar dinas seperti itu kan, kita harus mengikuti aturan. Artinya esensi UN itu sendiri tidak seperti yang kita harapkan. Iya, betul. Begitu Mas Romo? Ya. Kalau Mas Hartono punya keponakan, anak atau apa, melihat UN ini sebenarnya diharapkan nggak nih Mas, atau dipaksakan? Kalau saya sebagai ayah yang anaknya kebetulan belum ada yang UN, tapi keponakan sudah banyak yang UN, itu saya malah satu sisi saya khawatir apabila UN ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Tidak sesuai dengan tujuan pendidikan ya? Misalnya begini, di beberapa daerah ini saya lihat itu masih ada saja kepala dinas, bupati dan sebagainya itu yang melegalkan, ada petik, saling contek. Tujuannya biar apa? Biar mereka punya pembanggaan, punya prestise. Kalau ketika saya memimpin, maka lulusan 100%, nilai bagus-bagus semua gitu. Tapi kan apa artinya kalau kita mendapatkan suatu prestise atau suatu kebanggaan tapi dengan cara yang melegalkan segala cara seperti itu? Pernah juga kejadian beberapa tahun yang lalu, waktu itu ada seorang siswa yang resah dengan kondisi yang seperti itu, saling mencontek, guru memberikan itu, dia lapor, justru dia malah jadi common enemy gitu, jadi musuh bersama oleh orang tua maupun siswa yang menghendaki cara-cara seperti itu, menyontek, saling menyontek dan sebagainya. Kalau seperti itu yang terjadi kan jauh sekali dari tujuan pendidikan kita. Kita juga ingin bagaimana siswa-siswa kita itu juga mereka selain cerdas mereka karakter, mereka memiliki kejujuran dan sebagainya. Jadi saya khawatir ada UN ini menjadi satu momok, dan satu sisi ada suatu alat untuk menjadi sarana untuk meraih prestasi, tapi sayangnya kok menggunakan segala cara. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Itu dia Mas Hartono ya. Kalau kembali ke Mas Bambang ini,
UN itu ada nggak belajar etikanya nggak Mas? Ada nggak diujikan etika itu? Karena kita bicara nasional kan. Ketika itu tidak ada, apakah kita layak mengatakan itu nasional? Oke, untuk etika ya, etika UN. Etika UN itu setahu saya sekarang itu hanya biasa-biasa aja, dengan pendidikan yang ditekankan adalah pendidikan berkarakter ya di setiap sekolahan ya. Tapi yang kita dapatkan sampai sekarang pun belum ada standarisasi karakternya itu seperti apa. Apakah itu karakter dari anak tersebut, apakah karakter daripada anak-anak terhadap akademisnya, yang mana yang mau dikarakterkan. Nah, sedangkan untuk UN ini sekarang kebanyakan keberhasilan UN itu kan kebanyakan dari dulu itu lebih banyak orang yang mampu ya, yang distabilkan mereka dengan sekolah yang berkualitas, dengan orang-orang kaya mereka dengan kemampuan anaknya yang kurang, tapi mereka bisa dikuatkan dengan bimbelnya, dengan walaupun di sekolah itu ada yang namanya pendalaman materi ya. Nah, untuk anak-anak yang sekolahnya itu biasa ataupun dengan standar yang menengah ke bawah, itu kemampuannya kan tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan ya, karena mereka terpengaruh orang lingkungannya itu. Kita untuk guru-gurunya itu kan nggak bisa, anak ini harus dipaksakan dengan pelajaran ini kuat, nggak bisa. Otak orang kan ada standarnya beda-beda ya kan. Nah, itu makanya nggak bisa sebenarnya UN itu untuk nasional tuh nggak bisa. Kita lebih cenderung pokoknya sih lebih menarik kalau itu menjadi otonomi sekolah. Artinya karakteristik berdasar sekolah. Iya, ya. Karena sekolah punya standar masing-masing. Anak ini harus dibina dengan akademis yang seperti ini. Anak ini tidak suka IPA, walaupun anak ini masuknya IPS. Ada 2 jalur IPA, IPS ataupun bahasa dan lain-lainnya. Misalnya dalam setiap sekolah yang ada, tapi kan tidak menunjukkan ataupun belum tentu anak itu akan suka semua pelajaran yang ada di situ. Pasti yang berhasil pelajaran yang disuka aja. Nah, yang sekarang tuh karakter UN itu untuk pendidikan yang berkarakter tuh yang mana? Gitu, ya, itu aja. Jadi kalau kita lihat kelemahan-kelemahan UN, anak dipaksa untuk dicecoki dengan hal-hal tertentu, kemudian amburadul. Kalau Aryo nih, lu bangga nggak sekolah di Jakarta? Bangga. Emang lu yang bangga di Papua nggak bangga gitu? Termasuk Indonesia saya bangga. Kenapa disebut kayak saya bilang bangga? Karena itu standar nasional. Sekolah Indonesia ini, dan membentuk generasi. Jadi anggapanmu bahwa kamu sama dengan saudara-saudaramu di Semarang dan Papua? Sama. Kalau mereka merasa sama nggak? Mungkin ada teman? Nggak ada ya? Jadi senang nggak ada UN? Saya nggak senang, jujur aja nggak senang. Kenapa saya bilang nggak senang? Karena UN dibuat itu untuk standar kelulusan orang siswa, tapi setelah lulus itu, apakah mungkin nilai dari UN itu menjamin kita untuk menuju jenjang yang berikutnya seperti kuliah? Kenapa kita, kalau UN itu dibutuhkan, kita untuk meneruskan jenjang berikutnya seperti universitas, kenapa kita harus dites lagi? Itu ya? Iya. Artinya UN ini tipu-tipu pemerintah dong ya? Bisa. Perasaan lu gimana? Ya sama. Sama. Jadi, kurang lebih gitu. Sudah 3 tahun kita di sekolahan kan, ya masa kita yang menentukan kita hanya dalam waktu 4 hari. 4 hari itu ya? Jadi lu nggak terima? Ya gimana mas ya? Nggak bisa diterima sih, terima. Tapi kan namanya sekolah kan pasti yang nentuin kelulusan pihak sekolahnya sendiri. Yang tahu kita itu kan sekolahnya sendiri. Tapi faktanya benar Pak Guru yang menentukan kelulusan mereka. Padahal UN itu kan standar orang lain, bukan standarnya sekolah jenengan kan? Oke, diluruskan ya, kita luruskan. Kembali ke untuk lulusan itu kan kembali ke anaknya lagi, ke pendidikan anaknya lagi. Karena yang kita pakai sekarang adalah standar nasional, ya kan, BNSP-nya itu kita dengan pelajaran yang kita harus bagikan ke anak-anak yang harus kita kasih dengan standar nasional. Kita punya ancar-ancar dengan standar nasional semuanya, makanya itu yang menjadi beban sekarang tuh bukan ke gurunya sebenarnya, jadi ke anak-anaknya. Maksud dari anak saya adalah apakah dengan dia sekolah dari SD, SMP dan SMA itu akan menunjukkan bahwasannya mereka akan berhasil
di kedepannya nanti apakah mereka akan mudah untuk kuliah. Bila mereka standarnya oke, UN berhasil, dia lulus, dia pengen kuliah di sekolah universitas negeri, apakah akan langsung bisa? Sedangkan untuk universitas negeri itu dites lagi, ya kan? Ke swasta harus banyak yang dipikirkan lagi, masalah biaya dan lain-lainnya. Negeri pun sekarang sudah lumayan besar kan anggarannya. Halnya seperti itu kemungkinan, Pak. Kalau polemik terus kita bahwa UN itu kemudian tidak memberi garansi jaminan, anak-anak merasa juga terjepit. Untuk apa sekolah Anda kenapa nggak ngambil sikap tidak mau UN? Kenapa nggak berani? Oke. Berarti kan. Nah, kenapa? Oke. Ini kan kayaknya sekolah jenengan ini guru ini nerima-nerima saja kan? Oke. Kenapa itu, Mas? Yang pertama kita adalah terima, karena untuk sekolah adalah tugas guru yang pertama ya, itulah kita adalah kewajibannya ngajarin anak-anak. Nah, guru kan punya standar daripada pimpinan kita, ada standar kurikulum, ada standar kebijakan kepala sekolah dan standar daripada kedinasan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah ya standar kedinasannya. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan pasti ada kesalahan besar, kita nggak nyalahin aturan dinas. Halnya kan seperti itu. Dan kemungkinan juga ya sekolah yang tidak melakukan standar dinasnya ya pasti akan menjadi persulit, entah sulit di bidang kedinasan, entah di bidang lain-lainnya mungkin. Begitu aja ya. Ya, Mas Hartono, ini kan kita sudah dengar dari tadi bahwa keluhan-keluhan terus gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ini kan kita di ruangan ini lumayan untuk memikirkan itu ya. Untuk apa kita ngikutin hal yang salah? Kemudian kita anggap benar hanya untuk diapresiasi, dianggap bahwa kita adalah sekolah. Sebenarnya ada nggak cara menurut pikiran Mas Hartono untuk menisbikan, menghabiskan, melawan ini semua? Jadi kalau menurut saya kita cari jalan tengahnya aja, Bi. Jadi oke lah apa yang dikatakan Mas oleh Bambang tadi. Mas Bambang dan Bambang tadi bahwa UN memang ternyata tidak bisa dijadikan garansi kalau kita nanti pasti lulus UN kita sukses di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi karena pemerintah masih mewajibkan UN dan kita juga tidak punya ruang untuk bisa membantah gitu kewajiban itu, maka ya sebagai guru atau institusi sekolah ya harus bisa mempertimbangkan bagaimana proporsi UN itu pada lulusan. Saya sampai sekarang ini belum tahu pas persisnya apakah UN itu 80% dari nilai UN baru 20% nilai yang lain atau cuma berapa persen itu. Saya rasa kalau proporsinya itu bisa dibuat adil, maka tidak ada lagi ketakutan seperti yang dikatakan adik kita tadi bahwa selama mereka bertahun-tahun sekolah itu ya ditentukan oleh 4 hari itu aja. Itu jangan. Jadi harus kita kasih itulah proporsi. Juga kita lihat bagaimana realitas. Saya tuh pernah waktu itu berbincang-bincang dengan mantan rektor UGM yang orang Aceh itu, Profesor Teguh Yakob almarhum itu pernah mengatakan bahwa zaman dulu dia memang pernah mengalami juga seperti UN. Tapi karena zaman dulu itu waktu itu sekolah sedikit dan mungkin pemerintah lebih sungguh-sungguh memetakan sekolah, maka dia merasa bangga bisa lulus UN dan dia bisa mendaftar dari Aceh sana ke Universitas Gadjah Mada gitu. Artinya pemerintah sungguh-sungguh ya? Waktu itu sungguh-sungguh dan waktu itu memang terus terang mungkin murid jumlahnya masih sedikit, sekolah sedikit. Jadi untuk membuat suatu standar itu tidak sebegitu kompleks seperti sekarang. Kalau zaman dulu kan kualitas pendidikan masih kayak apa? Saya bayangkan ya Aceh zaman dulu. Tapi kok Profesor Teguh Yakob pernah bilang sama saya bahwa saya bangga Mas karena apa? Saya bisa lulus UN, berarti saya sama seperti anak-anak di Jawa. Nah itu asumsinya. Nah sekarang kita lihat lagi apakah memang sekarang ini pemerintah punya peta yang bagus itu sekolah-sekolah itu bagaimana? Misalnya ya ada sekolah yang ini lemah, lalu bisa nggak dia mengejar prestasi yang lain? Nah itu tuh bisa nggak gitu? Itu ada nggak upaya-upaya seperti itu? Kalau misalnya apa itu memang ada dan serius, jadi maka tidak ada lagi yang namanya misalnya melegakan nyontek-nyontek untuk bisa mengangkat prestasi sekolah dan sebagainya, tidak ada lagi. Tapi memang sudah ada upaya untuk standarisasi itu memang sudah ada gitu. Tapi saya khawatir itu belum ada gitu. Apalagi sekarang kan masalah tambah kompleks ya. Apalagi sekarang pendidikan ditarik jadi otonomi daerah kan ya. Jadi komoditas. Iya, jadi juga bisa jadikan komoditas politik gitu ya. Jadi kan sudah urusan tambah ruwet gitu. Maka saya lihat jalan tengahnya adalah saya nggak tahu proporsinya sekarang tuh UN tuh berapa persen, nilai yang keluar UN berapa persen untuk keluar lulusan saya belum tahu, tapi kita bijaksana lah menentukan proporsi itu. Jadi jangan sampai misalnya UN-nya 70%, yang lainnya 30%, maka kan bertahun-tahun anak ini sekolah hanya dipertaruhkan pada hari itu. Kalau dia jeblok kan jeblok semua gitu. Oh iya, gitu. Jalan tengahnya seperti itu. Ya ini tuh Abi nih, ini yang kecil-kecil nih.
Jadi tadi dia lihat kompleksitasnya masalahnya, teman-teman terpaksa ngikutinya, pemerintah terbukti amburadul. Sebenarnya lo enak sekolah zaman sekarang apa zaman kayak dulu gitu mendingan? Kalau dibilang sih lebih enak zaman dulu. Kenapa? Kenapa zaman dulu? Karena semua keputusan itu kan diambil dari sekolahnya sendiri. Nggak ada standar nasional seperti sekarang. Nggak ada ya? Kalau standar nasional seperti sekarang, kayak daerah Jakarta dan daerah Sulawesi, itu otomatis kan berbeda. Kurikulum di daerah mereka kan dia pelosok dibanding dengan kita. Bagaimana dengan menyetarakannya ini? Ini nggak bakal bisa setara sampai kapanpun kalau ada ujian nasional ini. Menurutmu tidak bakal mungkin ya? Nggak bakal mungkin. Gitu ya? Karena beda kurikulum di Jakarta dan di Sulawesi. Ya memang karena lo biasa ke mall di Sulawesi nggak ada mall, sama di Papua kan gitu ya. Nah ini Mas Bambang, anak muridnya aja yang rata-rata umur 17-18 tahun itu bisa memikirkan mendekati objektif berbanding menteri yang katanya profesor, gajinya gede, bisa korupsi, tapi kalau lelet juga begitu ya. Menurut Mas Bambang gimana tuh Mas Bambang? Enakan mereka katanya zaman dulu katanya sekolah tuh. Ya kemungkinan juga mungkin bisa enak zaman dulu juga dengan standarnya dulu pun lagi zaman saya itu ada ujian nasional juga, tapi apa sih namanya saya lupa gitu kan, tapi dengan standarnya dengan yang tidak seperti sekarang gitu kan. Dulu NEMI sudah Ya itu 3,5 aja udah bisa lulus. Iya. Ya, tapi yang saya tahu juga dari dari saya teman-teman saya banyak juga yang jadi orang-orang sukses, Orang pintar gitu ya. orang pintar. Oke. Memang untuk bicara kurikulum, memang tadi anak saya bilang itu jangankan di luar daerah, di Jakarta aja yang dibilang standar kurikulumnya udah ada, tapi di sekolah-sekolah aja itu pasti beda, dengan RPP-nya pasti beda, dengan dengan target-target yang dicapainya pasti beda. Iya, kayak model saya punya anak di SD, yang sengaja, kebetulan saya juga ngajar di SD juga. Dengan sekolah saya itu SSN, dengan standar SSN. Saya sengaja memasukkan anak saya itu ke reguler. Nggak mau saya ke SSN. Oke, saya masukkan. Sekarang kelas 1. Pada saat di SSN tempat saya mengajar itu standar 3 bulan itu kita anak-anak itu udah bisa baca kalimat. Sudah mempelajari kalimat. Sedangkan di tempat sekolah anak saya selama 3 bulan itu masih dia nulisnya a perkata, masih perkata. Sedangkan di tempat yang lain sudah yang standar SSN itu sudah kalimat. Iya, jauh sekali kan. Gimana kita harus ke luar daerah kalau di daerah kita sendiri aja nggak sama. Di Jakarta ya? Iya, kalaupun standarnya SSN. Jadi kesimpulan kalau melihat pengalaman Mas Bambang ini di sekolah, di bagian kesiswaan, sebenarnya haram ini ya UN ya. Sebenarnya gitu. Ini kayaknya jadi wajib, ini gimana ya menurut Mas Bambang? Kalau dikata haram sih tidak, cuman tidak adil saja. Tidak adil ya. Kok bijaksana saja jadi guru Pak ya. Kalau kita langsung dulu haram saja gitu. Iya kan? Nah ini kembali si adik-adik ini yang gendut nih. Kalau udah begini situasinya nih, kamu sudah selesai ujian. Ya besok insya Allah pasti lu nggak bisa masuk kuliah nih dengan UN itu. Apa harapanmu kepada presiden ini? Ya harapannya harus diperketat lagi. Apanya diperketat? Diperketat lagi namanya penjagaannya, yang pencetakannya dilihat, diawasi gitu. Diawasi. Kalau ini Aryo gimana Aryo? Supaya kita tahu kondisi realnya bagaimana, nanti abang-abangmu ini kan menulisnya pas gitu. Bagaimana perasaan? Nggak masalah kalau di UN tetap diadakan, itu nggak masalah, asal itu Dijamin apanya? dijamin itu nilai dari UN tersebut dapat membawa kita melanjut ke jenjang berikutnya, dan dijamin juga itu UN tersebut tidak molor-molor seperti sekarang, ada yang ketinggalan, entah kertasnya kurang berkualitas. Seperti kalau dikatakan Kualitas kertasnya seperti apa kemarin ujian? kata teman-teman saya lebih buruk dari Quran. Kamu belum melihat kertasnya? Saya udah ngerjain semuanya, saya coret, saya hapus, itu tintanya hilang semua. Tintanya hilang semua. Jadi jawabanmu hilang? Jawabannya sih enggak. Itu saya takutkan jawaban kita berubah. Memang yang kita hapuskan itu
hilang tidaknya. Kualitas kertasnya ya. Ya, kertasnya jelek, kita takutnya saat dipisah dengan komputer itu nggak kebaca nilai kita udah capek-capek mengerjakan, nilai kita 0. Oh gitu ya. Itu Pak Guru benar. Kertasnya itu kalau di hapus hilang. Laporannya dari siswa seperti itu, dan memang kalau saya lihat dari tahun kemarin lebih bagus tahun kemarin. Kertasnya ya. Ya, lebih bagus tahun kemarin tuh masih agak tebal dan licin bagus. Yang sekarang tuh tipis dan gampang sobek. Gampang sobek, kemungkinannya seperti itu. Ya selamatlah Mas Bambang supaya anak-anaknya nggak lulus di Indonesia nanti. Bukan hanya sekolahnya SMA Mas Bambang. Mas Antono, ini yang terakhir mungkin nih Mas Antono sebelum teman-teman nanti explore. Ya, Kalau sudah seperti ini Mas kondisinya, punya anak mau nggak ikut UN atau sekolah ke luar negeri lah gitu Mas Bambang? ya kalau saya sih kalau punya uang ya saya cari sekolah yang terbaik, entah itu negeri atau swasta atau di luar negeri apa di Indonesia. Cuma begini, saya melihatnya kasus UN ini dengan adanya kertas yang buruk, molornya waktu pelaksanaan dan sebagainya, masih ada kegiatan nyontek bersama dan sebagainya, itu saya melihat bahwa pemerintah itu harusnya malu, harusnya pemerintah itu malu. Mengapa tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya? Itu kan harusnya malu gitu. Lalu mengapa kalau yang namanya distribusi soal aja kok kemarin ini saya dengar itu, saya baca di media massa itu kok terjadi sentralisasi pencetakan hanya di Pulau Jawa saja. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu katanya di provinsi-provinsi yang mempunyai kemampuan untuk mencetak selevel hampir secure printing itu tetap diberikan di situ. Jadi distribusi kan jadi lebih mudah. Misalnya Provinsi Sumatera Selatan, dia mengcover beberapa provinsi yang tidak ada cetakannya, itu mungkin Lampung atau Jambi atau apa, semua di-cover oleh satu. Tapi kan lebih dekat daripada semua dipusatkan di Jawa. Ini kan ada satu pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa kok yang dulu sudah bisa berjalan baik, kok sekarang malah tambah buruk? Itu satu pertanyaan bagi kita. Yang kedua juga, mengapa suatu pelaksanaan UN itu kok malah membuat orangnya tidak nyaman? Gitu. Saya yakin adik-adik misalnya kertasnya bagus pun pelaksanaannya nggak molor pun sudah ada nervous ya, sudah ada wajar ya. Bertahun-tahun belajar 4 hari ini menentukan. Tapi apalagi semua adik tadi ngomong 60% ya. 60% itu UN, 40% dari yang lainnya. Itu kan sangat menentukan 4 hari nervous, apalagi ditambah lagi dengan waktunya molor. Saya bayangkan kalau misalnya anak udah mau siap-siap atau ditunda berapa hari lagi itu gimana itu mentalnya itu. Mentalnya ya. Kedua juga misalnya hari ini saya dengar katanya dekat dari rumahnya diaman presiden itu juga katanya waktu mulainya UN itu juga molor ya, karena surat kertasnya datangnya dekat rumah presiden ya Mas ya. Ya katanya saya baru dengar dekat seperti itu, dekat CKS itu ada yang seperti itu kan. Itu kan suatu yang suatu yang di depan mata kita kok suatu keburukan aja. Mengapa ini terjadi? Pertanyaan itu mungkin harusnya sudah ada jawaban yang memuaskan dari Mendikbud ya soal ini ya. Kenapa kok terjadi suatu yang kemunduran dibanding tahun sebelumnya? Kalau misalnya ada bencana alam atau apa lain ya kita bisa terima. Ini cuma karena salah mismanajemen aja. Saya juga nggak tahu. Bogor itu kan relatif dekat dengan Jakarta ya. Sangat dekat. Iya makanya seperti itu. Oke Mas Bambang. Mas Bambang dan Mas Artono, ini adik-adik mungkin yang terakhir ini. Kami berterima kasih walaupun kalian hanya berempat dan narasumber berlima. Kami bangga. Kalian korban dari sistem negara masih mau membagi perasaannya kepada kami. Tapi kami mau mendorong pertanyaan satu. Abi, Aryo dengan Mustafa, mau nggak kalian mengeluarkan ke teman-teman yang sudah selesai membongkar kedoliman pelaksanaan UN? Kemarin kita dapat kabar Iya. di Twitter itu. Twitternya SBY apa Twitter siapa? Twitter teman-teman. Oh, Twitter teman-teman ya. Nggak, ada yang ngirimin entah dari mana. Itu katanya ada penolakan dari semua siswa di Jakarta ingin membuat orasi untuk Menolak UN. bukan menolak UN, Meluluskan kami semua. meluluskan kami semua. Tuntutan meluluskan ya. Iya, karena kenapa? Itu satu molor. Kita udah kerjain capek-capek di provinsi yang terlambat, 11 provinsi yang terlambat itu soalnya berbeda. Kalau misalnya sama, kita udah capek-capek mengerjakan, mereka tinggal Nyontek gitu kan. Iya. Jadi ada rasa ketidakadilan ya. Jadi kalian ingin menuntut supaya kalian diluluskan gitu. Seolah-olah kami ini tahun ini sebagai kelinci percobaan saja.
Emang kali kelinci kata SBY kali, mungkin kan? Coba di tweet dulu deh. Nah kan kalau perasaan kalian kelinci, kali-kali SBY mengatakan ya kalian kelinci kan gitu, kelinci percobaan. Tapi adik-adik percayalah, kebenaran tetap adalah hal yang benar. Kemudian tetap ada hal mulia. Rame-rame lah, memang kalau menolak itu kami bangga juga, supaya kami tuliskan juga kan. Siswa UN Jakarta menolak UN dan prihatin dan mengharapkan untuk lulus. Kami terima kasih untuk Mas Aryo, terima kasih waktu yang sangat ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.